Jos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece chapter 1115 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1115. Eits, sebelum kalian menikmati video reviewnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece chapter 1115 mendapatkan judul Continental Fragment, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti potongan benua. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling Wano Kuni. Sebelum pergi, Yamato menerima set kotak makan siang alias bento dari Hiyori dan Otoko. One Piece chapter 1115 diawali dengan memperlihatkan lebih banyak reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap film panas milik Dr. Vegapunk. Scene memperlihatkan negeri Wano tepat di kastil Kesogunan Ibu Kota Bunga. Bendera bajak laut topi jerami berkibar tepat di kastil Shogun Momonosuke. Terjadi percakapan antara Momo dan juga Kinemon. Momo tidak percaya jika mereka bisa mendapatkan transmisi dari dunia luar. Kinemon menduga bahwa Orochi selalu memakainya ketika berada di kastil. Yap, hal yang sedang mereka bicarakan yaitu mengenai Denden Mushi milik Orochi. Momonosuke ternyata sedang nobar film panas milik Vegapunk bersama dengan Kinemon, Shinobu, dan juga Otama, sembari menyantap kue dango. Momo sedikit terkejut saat mengetahui Joy Boy adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy. Di sisi lain, Kinemon heran karena Momo mengetahui sosok Joy Boy. Yap, Momo mengetahui sedikit mengenai Joy Boy dari jurnal perjalanan milik Oden, di mana Oden pun berpesan agar Wano bersiap untuk menyambut kedatangan Joy Boy serta membantunya. Oleh karena itu, perbatasan negeri Wano harus segera dibuka. Selain itu, Momo juga mengetahui sosok Joy Boy dari Zunisa dengan mengatakan Luffy sebagai Joy Boy. Bahkan Momo bercerita pada warganya jika Joy Boy lah yang telah membebaskan negeri Wano. Adegan kemudian berpindah ke pangkalan marin G4. Di dalam penjara diperlihatkan kru topi jerami palsu yang dipimpin oleh Demalo Black yang saat ini malah bercosplay menjadi bajak laut Kid. Mereka juga sedang nobar film panas milik Dr. Vegapunk. Joy Boy, apakah dia lebih kuat dari kapten kita? Bagaimana menurutmu, Kapten Kid? Ucap Fake Killer. Sebelumnya adalah Sanji palsu. Namun, dia sudah mati kan? Ucap Demalo Black sebagai Fake Kid. Itu Kapten Kid kita. Sungguh murah hati. Ucap Fake Kid. Sebelumnya adalah Zoro palsu. Joy Ball jelas lebih lemah dariku, ucap Demalo Black. Bukan Ball, tapi Boy, Kapten, ucap para krunya. Scene kembali berpindah ke Pulau Egghead. Para kru Angkatan Laut terlihat kebingungan ketika mendengar seluruh pesan dari Dr. Vegapunk. Kemudian film panas milik Dr. Vegapunk pun berlanjut. Aku hanya membaca beberapa phoneglyph, tapi apa yang aku pelajari darinya adalah sebuah catatan pertempuran yang luar biasa dalam skala sangat besar. Musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Para kroco marin menyimpulkan jika mereka juga termasuk bagian dari musuh Joy Boy. Itu masuk akal karena dia adalah bajak laut, ucap para kroco marin. Sisi lain, Valkyrie berteriak memanggil nama Vegapunk. Dia kesal karena Vegapunk telah berbicara terlalu banyak mengenai abad kekosongan. Luffy bersama Dory dan juga Brogy masih terus melarikan diri dari kejaran si babi ngepet Valkyrie. Pesan Vegapunk terus berlanjut. Tepatnya, itu adalah leluhur pemerintahan dunia sebelum didirikan. Hal tersebut adalah kerjasama sementara dari 20 raja yang membentuk tentara aliansi. Scene beralih ke laboratorium. Diperlihatkan Mars yang sedang berjalan melalui koridor dan menggunakan haki rajanya sembari dia berjalan. Setelah dia lewat, banyak Denden Mushi jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Kalian bisa mengatakan bahwa Joy Boy sangat kuat, sehingga mereka harus melakukan hal ini. Dan selama kita tidak mengetahui penyebab perang, kita tidak bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Anggap saja ini adalah bentrokan dua ideologi. Aku baru saja menyebutkannya.
Tapi kita tidak tahu banyak tentang kerajaan tempat Joy Boy lahir 900 tahun yang lalu. Sementara Vegapunk mengatakan ini, diperlihatkan panel di mana Joy Boy menggunakan bentuk Nika yang terlihat seperti Gear 5 Luffy sedang bertarung melawan beberapa raja. Meskipun mereka semua masih digambarkan dalam bentuk siluet, namun terdapat beberapa detail menarik yang dapat dibahas. Terlihat corak di bagian belakang para raja yang mirip dengan corak yang muncul saat Kurosei melakukan regenerasi. Adegan berpindah ke Pulau Zu. Diperlihatkan beberapa Ming seperti Carrot yang mengenakan pakaian baru dan Wanda yang berpakaian sebagai masketir sedang mendengarkan pesan Vegapunk. Zunisa pun ikut mendengarkannya. Aku menemukan bahwa ini adalah negara menakjubkan dengan peradaban yang maju. Senjata yang ada selama perang pada abad itu adalah produk yang tidak dapat ditiru bahkan dengan pengetahuan ilmiah kita saat ini. Menakjubkan, ucap Carrot. Adegan beralih ke bajak laut Foxy. Mereka mendengarkan pesan Vegapunk di atas kapal kecil yang reot. Sebagian besar kru sudah tidak ada karena hanya terlihat Foxy. Sekarang dia memiliki kumis dan jenggot. Porsche dan Hamburg. Mereka semua memiliki beberapa perban dan luka. Hei. Apa yang dia katakan? Si kepala kacang itu, ucap Foxy. Oh bos, lupakan itu. Kami lapar, ucap Porsche. Bahkan dengan otak jeniusku, ucap Vegapunk di dalam film panasnya. Sekarang dia malah menjadi sosok yang sombong, ucap Foxy yang mengomentari kata-kata Vegapunk. Hamburg pun tertawa. Masalahnya sekarang ada di sana, ucap Vegapunk dalam pesannya. Scene kembali berpindah ke Pulau Egghead. Terjadi percakapan antara Edison dengan Stacy melalui Denden Mushi. Stacy, ini aku, Edison. Matikan barrier dan larilah, ucap Edison. Apa? Aku tidak bisa. Jika sesuatu terjadi pada kru topi jerami sebelum mereka berlayar, maka Stella tak akan memaafkanku, jawab Stacy. Jujur saja, barrier itu tidak berguna sekarang. Tidak untuk orang-orang yang dapat dengan mudah melewati barrier. Aku telah kehabisan semua cara untuk memungkinkan kru topi jerami melarikan diri. Namun, mengetahui mereka pasti bisa melakukan sisanya, ucap Edison. Saat percakapan ini terjadi, diperlihatkan Saturn yang berjalan di dalam laboratorium sembari melewati beberapa Denden Mushi seperti apa yang dilakukan oleh Mars. Scene memperlihatkan Jinbei yang sedang terbang menuju ke kapal Thousand Sunny sembari menggendong Zoro. Nami bertanya melalui Denden Mushi, berapa lama lagi Jinbei tiba di kapal? Jinbei meminta maaf dan sebentar lagi mereka akan sampai. Zoro nyeletuk pada Jinbei agar tak perlu meminta maaf karena mereka juga disibukkan oleh si kucing Garong. Menyadari kata-kata nyelekit Zoro, Nami berjanji jika nanti Zoro akan mendapatkan pukulan cinta darinya. Nami melihat ke arah laut dan berkata lagi pada Jinbei, cepat, kapal-kapal musuh mulai berkumpul di sini, di pantai timur laut. Meskipun kita bisa mendarat di laut, tidak ada gunanya jika kita menjadi sasaran serangan habis-habisan mereka. Shin kembali ke dalam laboratorium tempat Stacy berada. Syukurlah jika aku tidak bisa membantu mereka melarikan diri. Stella akan membenciku, ucap Stacy. Itu tidak benar sama sekali. Cepatlah keluar dari sana, teriak Edison. Tapi aku dalam masalah di sini, ucap Stacy. Apa? Tanya Edison. Sekarang Stella sudah pergi. Aku tidak tahu kepada siapa aku akan mendedikasikan hidupku, jawab Stacy. Di sisi lain, aku hanya mendengarkan percakapan Stacy dengan wajah yang terlihat sedih. Dan kemudian berpindah ke Fabrio Face. Grup Sanji diperlihatkan masih bertarung melawan Nusjuro. Sanji dan Oimo terlihat tergeletak di tanah, sedangkan Kashi masih berusaha memegangi tubuh kuda Nusjuro agar dia kesulitan bergerak. Dan Bonnie dalam wujud raksasanya menendang bokong Nusjuro. Jangan biarkan dia menggunakan pedangnya. Pria tua ini bisa memotong apa saja, teriak Bonnie. Aku mendeteksi kehadiran kehidupan, batin Nusjuro sembari bersiap untuk menebas sesuatu. Ternyata Nusjuro mengincar Bonnie, namun Franky berhasil menyelamatkan Bonnie dari tebasan Nusjuro.
Tebasan Nusjuro yang melesat dengan mudah memotong lambang kapal milik para raksasa Elbaf. Bonnie terjatuh dan kembali ke wujud bocil FF-nya. Aku tidak bisa mempertahankan bentuk dari teknik Distorted Future-ku terlalu lama, ucap Bonnie. Menarik kok, jika kalian sadari Nusjuro baru saja menggunakan teknik Breath of All Things sebelum menebas dengan pedangnya. Sama seperti teknik yang digunakan oleh Zoro ketika menebas Mr. One di Alabasta. Pesan Vegapunk terus berlanjut. Abad kekosongan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Ketika Vegapunk mengatakan ini, panel memperlihatkan Zunisa dan juga robot kuno. Apakah mereka menjadi salah satu penyebab kekalahan dari Joy Boy? Mengingat Zunisa mendapatkan hukuman dan robot kuno meminta maaf kepada Joy Boy ketika dia terbangun dari tidur panjangnya. Berapa lama kau berencana untuk terus berbicara, Vegapunk? Teriak Nusjuro yang kesal, dan akhirnya dia melompat ke arah atas, meninggalkan grup Sanji. Hei kakek, mau kemana kau? Teriak Oimo. Para makhluk hidup ini mulai mengganggu, ucap Nusjuro yang saat ini sedang kayang di udara. Nusjuro memotong awan lab phase menjadi dua, sama seperti bagaimana Lao memotong lab dan gunung di Bang Hazard. Namun hal yang dilakukan oleh Nusjuro percuma karena pesan dari Dr. Vegapunk masih berlanjut. Dengan kematiannya, bekas luka yang besar dan tak bisa dipulihkan dari perang meninggalkan bekasnya. Agensi Purple yang terjebak di dalam area bawah tanah laboratorium dan para Seraphim yang masih dalam gelembung terjatuh dari atas lab phase. Pesan Vegapunk berlanjut. Semua orang melintasi dunia ini dari satu pulau ke pulau lainnya. Perjalanan ini berbahaya dan banyak orang menghabiskan hidup mereka hanya dengan mengetahui budaya mereka sendiri. Adegan memperlihatkan reaksi orang-orang di suatu tempat. Dia hanya menyatakan apa yang sudah kita ketahui. Hahaha. Dia hanya mengatakan bahwa laut itu berbahaya, ucap orang-orang di sana. Namun Vegapunk sepertinya tahu dengan reaksi orang-orang atas pernyataannya. Pesannya pun berlanjut. Itulah hal yang kita miliki sekarang. Namun itu tidak ada di dunia 1000 tahun lalu. Karena bencana yang terjadi di abad kekosongan, dunia pernah tenggelam di bawah laut. Kita sekarang hidup di atas potongan benua-benua dari masa lalu. Saat Vegapunk mengatakan hal tersebut, diperlihatkan reruntuhan kota di dasar laut. Apakah reruntuhan ini adalah reruntuhan dari kerajaan kuno? Diperlihatkan desa Shimotsuki. Koshiro sedang mendengarkan Vegapunk sementara anak-anak berlatih. Selain itu juga diperlihatkan pasukan revolusioner yang juga sedang nobar film panas milik Dr. Vegapunk. Apa? Teriak para komandan pasukan revolusi. Sedangkan Dragon seperti biasa, hanya diam tanpa kata. Pesan Vegapunk masih berlanjut. Sekarang, dunia 1000 tahun lalu hanyalah bayangan dari bentuk sebelumnya yang telah tenggelam ke dasar laut. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana rupa dunia di masa lampau. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa banyak benua pernah ada. Adegan kemudian berpindah ke desa Kokoyashi. Ini adalah kisah yang sulit dipercaya, ucap para warga di sana. Hei, mau kemana kau, Nojiko? Dunia mungkin sedang dalam krisis, tanya Kenzo. Ceritakan kelanjutannya nanti. Aku akan melihat ladang jeruk dulu, jawab Nojiko. Nojiko! Teriak Kenzo. Film panas milik Dr. Vegapunk masih berlanjut. Jika dunia tetap tidak berubah dari masa lalu, tidak mungkin untuk menghapus 100 tahun sejarah dari ingatan dunia. Tapi entah bagaimana ini masuk akal. Jumlah kenaikan permukaan air laut hanya dalam waktu 100 tahun sebenarnya adalah 200 meter. Jin memperlihatkan para kroco marin di Pulau Egghead. Apa? 200 meter? Kapal perang raksasa ini saja tingginya mencapai 60 meter. Dengan kedalaman itu, dunia akan lenyap. Hei, sementara kalian semua asyik mendengarkan, para agensi Purple dan Seraphim telah jatuh ke laut. Ayo kita berangkat dan selamatkan mereka, ucap para kroco angkatan laut.
Adegan kembali berpindah, kali ini memperlihatkan Mocktown. Hei, kau dengar semua itu? Dia masih melanjutkan kebohongannya. Astaga, ini lucu sekali. Tidak mungkin itu terjadi, ucap para warga di sana. Jin berpindah ke kerajaan Sakura. Apakah hal seperti itu mungkin terjadi? Ucap Dalton. Hihihi, dunia ini semakin menarik saja, ucap Dr. Kureha. Jin berpindah ke New Spider Cafe. Cafe ini dijalankan oleh mantan anggota Baroque Works seperti Miss Doublefinger, Mr. Five, dan lain-lain. Gunung di sini tingginya sekitar 200 meter. Permukaan air laut naik setinggi itu. Itu neraka. Berapa banyak orang yang meninggal? Ucap warga di sana. Vegapunk kembali melanjutkan pesannya. Kalian bertanya, mengapa kenaikan permukaan air laut ini terjadi? Tentu saja wajar jika kita berpikir bahwa hal ini disebabkan oleh bencana alam yang tidak terduga. Tetapi, aku dapat menegaskan bahwa ini adalah bencana buatan seseorang. Itu tidak mungkin, teriak Morgan. Di markas besar World Economic Newspaper, Morgan tidak bisa mempercayai kata-kata Vegapunk. Vivi menutup mulut Morgan agar bisa terus mendengarkan Vegapunk. Klimatologi, geologi, ilmu lingkungan, ilmu atmosfer, bahkan jika kalian menghitungnya dengan semua aspek ini bukanlah fenomena yang dapat terjadi hanya dalam 100 tahun. Oleh sebab itu, penyebabnya adalah sesuatu yang lain. Ketika aku memperhatikan kenaikan permukaan air laut dalam skala global di masa lalu, aku sekarang yakin penyebab dan keberadaan senjata kuno yang digunakan untuk menenggelamkan dunia ini 800 tahun lalu benar-benar ada dalam kenyataan. Mereka sedang menunggu waktu untuk mengaktifkannya sekali lagi. Ketika Vegapunk mengatakan ini, diperlihatkan wajah dari ketiga Gorosei, yaitu Mars, Saturn, dan Valkyrie. Adegan beralih ke Merijoa di halaman terakhir chapter ini. Imu masih dalam bayangan berada di ruangan bunga. Dia sedang bermain dengan kupu-kupu. One Piece chapter 1115 berakhir dengan close up dari wajah Im Sama. Sementara Vegapunk melanjutkan perkataannya. Ini berarti perang yang terjadi selama abad kekosongan belum berakhir. Ya, perang abad kekosongan memang belum berakhir karena Im Sama masih belum bisa menghapus semua yang berhubungan dengan Joy Boy ketika masa Void Century. Masih banyak negara-negara aliansi Joy Boy yang belum dihancurkan seperti Wano Kuni, suku Mings, Elbaf, Sunisa, dan para penduduk Pulau Langit. Terlebih lagi, para bangsa Di memiliki kemampuan untuk mewariskan takdir mereka ke generasi berikutnya, atau biasa disebut dengan Will of D. Pada One Piece chapter 1085, para Gorosei mengatakan jika Mother Flame bisa mereka gunakan secara bebas, maka mereka bisa memenangkan perang yang telah lama terjadi. Yap, dengan spam senjata kuno, maka Im Sama dapat dengan mudah menghancurkan pulau-pulau aliansi dari Joy Boy. Dengan kata lain, Vegapunk lah yang sudah memulai kembali perang abad kekosongan setelah dia menemukan Mother Flame. Pada akhir One Piece chapter 1115, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1115. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.